Dalam lingkungan audit yang terus berkembang dan semakin kompleks, mutu dan integritas audit menjadi prioritas utama. Untuk itu, Standar Manajemen Mutu 1 atau SMM1 hadir sebagai standar baru yang menggantikan SPM1. Tujuannya meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu di setiap kantor akuntan publik. SMM1 adalah standar terbaru yang mengatur tanggung jawab KAP untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem manajemen mutu dalam melaksanakan perikatan audit atau review atas laporan keuangan atau perikatan asuransi lainnya atau perikatan jasa terkait. SMM1 mengharuskan KAP untuk memiliki 8 komponen utama dalam sistem manajemen mutu, yaitu proses penilaian risiko KAP, tata kelola dan kepemimpinan, ketentuan etika yang relevan, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, pelaksanaan perikatan, sumber daya, informasi dan komunikasi, proses pemantauan dan remediasi. SMM1 membawa beberapa peningkatan penting untuk mutu perikatan antara lain memastikan budaya mutu yang kuat dengan peran dan tanggung jawab kepemimpinan yang jelas. KAP menetapkan tujuan mutu, mengidentifikasi risiko, dan merespon perubahan dengan lebih proaktif. Meningkatkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya, termasuk teknologi dan penyedia jasa. Mengedepankan aliran informasi yang efektif di dalam dan luar KAP. Pemantauan mutu yang berkelanjutan, dan evaluasi sistem secara tahunan untuk memastikan pencapaian tujuan mutu. SMM1 akan berlaku efektif pada 31 Desember 2025. Namun, persiapan sedini mungkin sangat disarankan agar KAP memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan sistem manajemen mutu mereka dengan standar baru ini. Jika KAP saat ini mematuhi SPM1, maka KAP tersebut semestinya sudah memiliki kebijakan dan prosedur terkait mutu. Kebijakan dan prosedur tersebut mungkin masih relevan dan sesuai untuk sistem manajemen mutu baru KAP. Atau mungkin perlu direvisi atau ditingkatkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sistem manajemen mutu yang baru. KAP dapat mengambil pendekatan bertahap untuk pengimplementasian SMM1 hingga berlakunya tanggal efektif. Sebagai contoh, pendekatan ini mungkin memerlukan perancangan dan pengimplementasian kebijakan atau prosedur untuk komponen tertentu dan memulai pengoperasian kebijakan atau prosedur tersebut pada berbagai tahap sebelum berlakunya tanggal efektif. IAPI kembali menyelenggarakan PPL offline atau tatap muka yang dapat diikuti oleh anggota maupun peserta umum. Langkahnya cukup mudah. Kunjungi laman member.iapi.or.id, login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Pada halaman utama, pilih menu pelatihan, kemudian daftar pelatihan. Terdapat 3 kategori pelatihan. Silahkan pilih pelatihan offline dan pilih PPL yang tersedia. Akan muncul 2 pilihan. Tekan tombol ya untuk mengikuti pelatihan. Untuk melihat status pelatihan, silahkan pilih menu pelatihan saya. Peserta dapat membatalkan keikutsertaan melalui menu batal, atau klik menu detail untuk melanjutkan. Berikut adalah tampilan dari detail pelatihan yang diikuti. Klik menu pembayaran yang terdapat pada pojok bawah sebelah kanan. Pilih ya untuk lanjut ke halaman invoice. Klik bayar untuk melanjutkan pembayaran. Anda akan diarahkan pada halaman order summary dan klik continue. Terdapat 3 alternatif pilihan pembayaran.
Berikut ini adalah contoh pilihan pembayaran dengan memilih ATM atau bank transfer. Pilih menu Bank Mandiri. Secara otomatis Anda akan diminta melakukan pembayaran melalui virtual account. Perhatian, pembayaran tidak dapat dilakukan secara manual. Lanjut dengan mengklik See Account Number dan Anda akan mendapatkan company code dan juga payment code dari materi yang akan Anda bayarkan. Pastikan Anda mengcopy kode virtual account dan jangan langsung selesaikan pembayaran karena pop-up message akan langsung tertutup. Jika Anda ingin melihat kembali nomor virtual account, Anda bisa melihat ke dalam inbox email Anda. Silahkan Anda menyelesaikan pembayaran sesuai dengan bank account yang telah Anda pilih. Setelah selesai melakukan pembayaran, akan muncul notifikasi seperti ini dan klik OK. Status invoice otomatis akan terverifikasi menjadi sudah dibayar oleh sistem. Anda tidak perlu melakukan konfirmasi manual terkait pembayaran yang telah Anda lakukan. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar PPL offline atau tatap muka sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Tuhannya kita dapat hadir dalam acara dengar pendapat publik draft exposure standar audit 600 revisi, pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup termasuk pekerjaan auditor komponen, dan draft exposure standar jasa terkait 4.400 revisi perikatan prosedur yang disepakati. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu Kusumaningsih Angkawijaya dan juga Bapak Arya Kanaka selaku supervisi DSPAP 1 serta kami ucapkan juga selamat bergabung kepada seluruh jajaran DSPAP 1. Dan yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Stephen Tanggara, Ketua Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1, IAPI yang saat ini juga menjabat sebagai rekan di KAP Rintis Jumadi Rianto dan rekan, Bapak Coca Nin, anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1, IAPI, yang saat ini juga menjabat sebagai rekan di KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surya, Bapak Adi Putra Setio Pribadi, anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1 IAPI, yang saat ini juga menjabat sebagai rekan di KAP Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Palilingan dan rekan cabang Surabaya. Serta tidak lupa kami ucapkan juga selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta dengar pendapat pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara berjalan dengan sukses dan lancar. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan himne IAPI yang berjudul Amanah Berjaya. Kerja berdasar fakta demi terpercaya, penuhi
Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme. Gigi bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme. Gigi bekerja, giat menjaga amanah mulia. Mari bersatu padu, genapkan semangat kita, hadirkan tekad baru untuk IAPI berjaya. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme. Gigi bekerja, giat menjaga amanah mulia. Penuh rasa ingin tahu, terapkan skeptisisme. Gigi bekerja, giat menjaga amanah mulia. Memasuki acara pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan acara pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, dapat kami informasikan pada saat acara ini berlangsung, mikrofon dan video peserta dalam posisi off. Pada saat acara ini berlangsung, peserta tidak diwajibkan untuk mengisi absensi di dalam kolom chat. Selama presentasi materi, peserta dengar pendapat dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A dengan menggunakan format nama, garis bawah, nama instansi atau KAP. DSA 600 revisi dapat diunduh melalui tautan yang telah tertera di screen, dan DSJT 4400 revisi juga dapat diakses melalui tautan yang telah ada di dalam screen. Materi dengar pendapat publik ini dapat diunduh melalui tautan yang tertera setelah acara webinar ini berakhir. Acara dengar pendapat ini tidak menerbitkan sertifikat. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pembukaan yang akan diberikan oleh Bapak Steven Tanggara. Kepada Pak Steven kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nilna. Suara saya apakah terdengar, Mbak Nilna? Terdengar Pak. Bisa ya? Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian ya. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan semua senantiasa diberikan kesehatan yang baik ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung dalam sesi public hearing pada siang hari ini. Termasuk saya lihat di sini juga Bapak Ibu Dewan Pengurus, perangkat pengurus IAPI, rekan-rekan saya juga dari Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1, termasuk juga nanti Pak Adi dan Pak Ceknian ya yang akan menjadi narasumber. Tentunya juga terima kasih kepada Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ya dari berbagai pemangku kepentingan. Senang sekali kami dari DSPAP 1, Dewan Standar Profesional Akuntan Publik 1 pada sore hari ini memiliki kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan dengan pendapat ya atas draft exposure dari standar audit 600 ya, SA 600 audit atas laporan keuangan grup termasuk pekerjaan auditor komponen atau yang kita sering sebut dengan SA 600 ya. Nah, serta satu lagi Bapak Ibu, jadi hari ini langsung dua public hearingnya. Satu lagi standar jasa terkait 4.400 perikatan prosedur yang disepakati. Mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan istilah Agreed Upon Procedure atau AUP ya. Nah, ini mengadopsi dari standar internasional Agreed Upon Procedure. Jadi kedua draft exposure ini kami terbitkan pada awal bulan Mei ini, Bapak Ibu.
Nah, pada hari ini di SPP 1 melakukan public hearing untuk mendapatkan tanggapan, masukan, komentar dari berbagai pemangku kepentingan ya, yang ada di Indonesia. Jadi monggo nanti silakan Bapak Ibu cermati draft exposure-nya, dan tentunya nanti bila ada tanggapan dapat disampaikan kepada kami dengan mekanisme yang telah kami siapkan, nanti juga akan sedikit saya paparkan di belakang. Nah, dari kami tentunya mengharapkan masukan-masukan ya dari Bapak Ibu sekalian, yang saya yakin akan sangat bermanfaat untuk kami dari Dewan Standar Profesional Akuntan Publik untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal ketika nantinya penerbitan SA 600 dan SJT 4400 revisi ini. Nah, kedua standar ini memang merupakan adopsi dari standar internasional yang diterbitkan oleh IASB, ya, International Auditing and Assurance Standard Board. Tentunya ada beberapa penyesuaian lokal yang kami nanti akan terapkan, tapi mainly utamanya memang adopsi dari standar internasional. ISA 600 sendiri ini sebenarnya kalau di internasional sudah berlaku efektif di 15 Desember 2023 yang lalu. Ya, jadi 2 tahun Bapak Ibu gapnya sampai nanti kita akhir tahun ini rencananya akan efektif. Sedangkan kalau EUP malah 1 tahun sebelumnya di 2022. Ya, jadi kedua standar ini mungkin di next page saja, Mbak, silakan, ada di tampilan belakang. Ya, jadi kalau yang lama ini Bapak Ibu SA 600 yang lama ini sebenarnya sudah dari tahun 2021 ya, yang lalu, jadi akan berlaku efektif nanti 2022. Nah, itu versi yang lamanya. Sedangkan SJT ini malah yang lebih lama lagi, dari tahun 2016 Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita mutakhirkan sekarang ya di 2025. Di next page-nya, jadi kalau dilihat, kedua standar yang direvisi ini akan berlaku pada akhir tahun ini Bapak Ibu. Ya, 31 Desember 2025. Jadi SA 600-nya untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025. Penerapan dini diperkenankan. Nah, yang SJT acuannya dari tanggal kesepakatan dari perikatannya ya. Jadi untuk perikatan yang prosedurnya disepakati itu pada atau setelah 31 Desember 2025. Ya, jadi kalau nanti perikatannya disepakati, disetujui, prosedurnya disepakati setelah 31 Desember 2025, harus sudah menggunakan standar revisi yang terkini. Ya. Nanti akan tentunya dibahas lagi di sesi masing-masing oleh Pak Adi dan Pak Ceknya. Nah, di halaman selanjutnya, sedikit, ya, jadi untuk nanti manakala Bapak Ibu memiliki tanggapan, masukan, komentar, input ya, silakan. Jadi ini flow secara lini masanya ya, terbit draft exposure yang lalu tadi saya sampaikan di awal bulan ini di 7 Mei. Hari ini 21 Mei dengar pendapat publik. Nah, Bapak Ibu masih memiliki cukup banyak waktu ya sampai 20 Juni 2025 untuk memberikan tanggapan kepada kami. Nah, tanggapannya bisa dikirimkan melalui email ya, atau melalui tautan. Nah, tautan ini sebenarnya Bapak Ibu sudah mungkin Bapak Ibu menerima beberapa channel ya untuk bisa mengklik tautan yang sudah dikirimkan oleh IAPI. Ada yang melalui email begitu. Ada yang juga di WhatsApp group ya, ataupun di website IAPI sebenarnya juga bisa diakses. Jadi nanti dari berbagai channel itu silakan nanti Bapak Ibu dapat mengklik tautannya ya, masing-masing 600 dan 4400 untuk memberikan tanggapan. Nanti mungkin tim teknis kita bisa juga put tautannya di di message di dalam sesi public hearing ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa misalnya mau klik langsung, mau memberikan tanggapan, pertanyaan, bisa juga nanti kita put linknya saja di chat ini nanti. Oke, jadi mungkin itu kalau yang ini mungkin sedikit ada beberapa halaman Bapak Ibu mungkin saya pikir, tapi saya tidak bermaksud akan go through semuanya dengan detail. Singkat cerita sebenarnya kedua standar yang
akan kita bahas hari ini, SJT 4400 maupun ISA 600, ya, SA 600 tadi, adalah dua standar yang memang sekarang tinggal dua ini, Bapak Ibu, yang kita belum align dengan standar internasionalnya ya, ISA, ISRE maupun tadi EUP-nya. Jadi setelah dua standar ini nanti kita adopsi pada akhir tahun ini, secara prinsip sebenarnya kita sudah align antara standar lokal dengan standar internasional. Nah, memang ada catatannya yang nanti masih sedang kami siapkan itu di luar standar audit ya, Bapak Ibu, itu masih ada ISSA 5000 ya yang keberlanjutan. Itu rencananya mungkin nanti masih di tahun depan begitu. Tapi untuk standar audit ya maupun SJT, EUP tadi kita sudah tidak memiliki perbedaan lagi antara standar IAPI ya, standar yang diterbitkan IAPI untuk di Indonesia dengan standar internasional yang diterbitkan oleh ISB. Ya, yang dua yang masih on progress itu yang ISA 5000 dengan ISA for LCE itu ya yang di bawah. Nah, harapannya mudah-mudahan juga bisa nanti progressing dengan baik sehingga nanti kita akan full alignment ya. Walaupun sekarang pun di luar dua itu untuk standar assurance-nya kita sudah sama begitu. Baik, mungkin kira-kira itu secara garis besar. Nah, nanti mulai halaman ini saya akan minta tolong untuk Pak Ceknen ya dan Pak Adi untuk bisa membantu saya memberikan pemaparan mengenai apa saja kira-kira perubahan di SA 600 maupun SJT 4400 apa saja yang perlu diperhatikan dan nanti dampaknya untuk Bapak Ibu ketika melakukan perikatan maupun pelaporannya seperti apa. Pak Ceknen sudah siap ya, Pak? Siap, Pak Steven. Baik, silakan Pak Ceknen. Ya, terima kasih Pak Steven. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Hari ini saya mewakili Dewan DSPAP 1 akan melakukan pemaparan mengenai draft exposure standar audit 600, SA 600 revisi yang topiknya adalah mengenai pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup termasuk pekerjaan auditor komponen. Next saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke pendahuluan ya. Pendahuluan itu sebenarnya apa itu SA 600? Ya, SA 600 revisi itu adalah standar audit yang merupakan suplemen dari standar audit yang ada, tetapi SA 600 itu memang khusus ya, khusus untuk melakukan grup audit. Standar audit yang mengatur khusus untuk grup audit yang dibuat berdasarkan persyaratan dari SA-SA yang sudah efektif dan tentu saja juga dengan SA-SA yang sudah disesuaikan di tahun 2024 di Indonesia ya. Kemudian SA 600 sendiri itu mencakup persyaratan baru yang saya sebutkan tadi ya, yang direvisi serta penyelarasan standar dengan standar-standar baru seperti SMM1, SA220, dan SA315. SA 600 sendiri itu tujuannya adalah untuk memperkuat tanggung jawab auditor ya, terutama grup auditor terkait dengan skeptisisme dari profesionalnya dan bagaimana grup auditor tersebut itu di dalam melakukan auditnya merencanakan dan melaksanakan audit grup, termasuk SA 600 itu sangat menekankan komunikasi dua arah antara auditor grup dan auditor komponen, serta SA 600 juga mengatur dokumentasinya ya. Seperti kata Pak Steven sebelumnya, SA 600 revisi ini akan berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan grup untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 31 Desember 2025. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, revisi terhadap SA 600 ini bertujuan untuk mendorong manajemen mutu yang proaktif pada level perikatan grup dan level komponen. Jadi proaktifnya di sini adalah bukan hanya dari segi sebagai grup auditor, tapi diminta juga nanti di level komponen auditor ya, itu juga proaktif untuk menginformasikan apabila ada risk of material misstatement yang tidak berhasil diidentifikasikan di grup level, tetapi diketahui di level komponen. Termasuk hal-hal lain selama periode audit diminta adanya proaktif discussion antara grup auditor dan komponen auditor.
Kemudian memastikan standarnya tetap sesuai dengan tujuan fit for purpose dalam berbagai situasi dan dalam lingkungan yang berkembang, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu di dalam dunia usaha kita mengenal yang namanya joint venture, kita mengenal namanya perusahaan asosiasi dan sebagainya. Jadi grup audit ini sekarang disesuaikan untuk mencakup perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam perusahaan yang dianggap sebagai grup audit seperti perusahaan asosiasi dan joint venture. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, SA600 itu tujuannya adalah komunikasi ya dan interaksi yang kuat selama audit grup antara level komponen dan level grup. Grup audit juga Bapak Ibu sekalian, SA600 itu mengharuskan auditor grupnya, grup auditornya itu memastikan adanya independensi dan skeptisisme profesional auditor bukan hanya di level grup auditor tetapi juga di level komponen auditor. Bapak Ibu sekalian, SA600 adalah standar auditing untuk laporan keuangan audit grup ya, yang melakukan pendekatan berbasis resiko. Jadi yang kita akan diskusi ya, apa itu pendekatan berbasis resiko. Kemudian penguatan peran dan tanggung jawab auditor grup. Jadi di sini sangat ditekankan sekali peran dan tanggung jawab auditor grup di dalam mengaudit laporan keuangan grup. Komunikasi dua arah yang lebih kuat, dokumentasi yang lebih mendetail. SA600 mengharuskan dokumentasi yang lebih mendetail pada saat dari starting penentuan risk of ROMM, risk of material misstatement, bagaimana alokasi ya, scoping selama audit, termasuk juga supervision dan review. Skalabilitas dan fleksibilitas. SA600 itu sudah memperhatikan skalabilitas dan fleksibilitas baik grup yang besar maupun grup audit yang kecil. Dan tentu saja sekali lagi penguatan sikap skepticism profesionalisme itu penting di dalam grup audit tersebut Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa definisi ya yang berbeda Bapak Ibu sekalian antara SA600 yang sebelumnya kita sebutkan SA600 revisi 2021 dengan SA600 yang sekarang. Pertama, definisi dari grup Bapak Ibu sekalian. Suatu SA600 yang lama, komponen itu didefinisikan lebih sempit daripada SA600 yang baru. Kalau SA yang baru itu definisi komponen itu sudah menjadi lebih widen, ya, lebih luas, yaitu termasuk suatu entitas, unit bisnis, fungsi atau aktivitas bisnis, atau beberapa kombinasinya yang ditentukan oleh auditor group untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit dalam audit group. Kemudian yang dimaksud dengan auditor komponen, ya, ini sekarang di-emphasize bahwa auditor komponen adalah bagian dari tim perikatan untuk audit group. Kemudian definisi di grup itu tidak ada sedikit perubahan, ya. Kalau definisi yang baru sekarang, grup adalah suatu entitas pelapor yang laporan keuangan grupnya disusun. Kemudian ada lagi namanya auditor group. Auditor group adalah rekan perikatan grup dan anggota tim perikatan selain auditor komponen, di mana auditor group itu bertanggung jawab untuk menetapkan strategi audit ya atas grup secara keseluruhan dan termasuk juga rencana audit, mengarahkan, mensupervisi dan menelaah pekerjaan dari auditor komponen, dan terakhir mengevaluasi kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk mengatakan pendapat atas laporan keuangan grup. Bapak Ibu sekalian, selain perubahan definisi-definisi dan standar, di dalam standar juga ada perubahan di dalam laporan auditor independennya. Ya, mungkin di next slide aja bisa kelihatan lebih jelas. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada perubahan di dalam perencanaan audit ya. Kami juga yang sebelumnya itu hanya memperoleh bukti, sekarang merencanakan dan melaksanakan audit group untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau unit bisnis dalam grup sebagai basis untuk merumuskan opini atas laporan keuangan grup. Ditambah lagi, kami bertanggung jawab untuk arahan, supervisi, dan penelaahan atas pekerjaan audit group yang dilaksanakan untuk tujuan audit group. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah menjadi tanggung jawab auditor yang kita cantumkan di dalam laporan di dalam laporan auditor independen kita, maka kita harus memastikan bahwa sewaktu kita melakukan grup audit, kita bukan hanya
sekedar mengirimkan audit instruction, tetapi juga harus memastikan bahwa pekerjaan audit group itu sudah sesuai dan kita perlu melakukan penelaahan atas pekerjaan audit group tersebut. Next. Basically, Bapak Ibu sekalian, tujuan revisi tersebut itu adalah satu, bahwa grup audit ini sekarang pendekatan berbasis resiko ya di dalam perencanaan melaksanakan pekerjaan audit grup. Nanti kita akan go to lebih detail lagi kenapa disebutkan ya pendekatan berbasis resiko. SA600 itu juga penyelarasan untuk tujuan SA315 revisi dan SA330 revisi yang memang kita sudah revisi dan berlaku di tahun 2024. Kemudian fokusnya kembali lagi Bapak sekalian yang lebih besar pada identification dan penilaian resiko kesalahan saji material dan pelaksanaan prosedur audit lanjutan sebagai respon terhadap resiko dimulai at the group level ya ada laporan keuangan grup. Fokus yang lebih besar pada perencanaan pendekatan yang tepat untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Apa, di mana, dan oleh siapa. Jadi pertanyaannya, what pekerjaan auditnya? Oke, kemudian what di komponen yang mana? Ya, di komponen yang mana itu dimaksudkan adalah nanti scopingnya bagaimana. Kalau kita sudah mengidentifikasikan suatu risk of material misstatement, risk of material misstatement itu adanya di mana? Siapa yang harus melakukan pekerjaan tersebut? Ya, itu by whom. Tentu saja kalau kita percaya by whom termasuk juga sumber daya yang dibutuhkan. Kira-kira expertise apa yang dibutuhkan setelah kita mengidentifikasikan salah saji material, resiko salah saji material yang di dalam laporan keuangan grup. Jadi kita starting dengan pekerjaan auditnya ya, kemudian di komponen yang mana dan sumber daya yang dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa SA220 itu ya, itu mengharuskan rekan perikatan grup untuk mengambil tanggung jawab keseluruhan untuk mengelola dan mencapai mutu perikatan audit grup. Oleh sebab itu di draft exposure SA600 paragraf 16 itu mengatakan bahwa rekan perikatan grup itu harus bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan ya untuk perikatan audit group yang menekankan perilaku yang diharapkan dari anggota tim perikatan. Perilaku apa saja yang diharapkan dari anggota tim perikatan? Yang pertama, bahwa independensi dan kompetensi. Kedua, adalah mengenai komunikasi yang aktif ya antara tim perikatan. Kemudian, terlibat secara cukup dan tepat selama perikatan audit termasuk dalam pekerjaan auditor komponen. Jadi, harus involvement yang cukup ya, harus ada involvement yang cukup dan tepat selama perikatan audit group. Jadi termasuk di dalam pekerjaan auditor komponen. Dengan kata lain, rekan perikatan itu juga harus membantu ya atau menentukan rencana auditnya dan juga strategi audit yang akan digunakan untuk di komponen auditor komponennya. Selain itu SA ya 600 paragraf 20 dan 21 juga membahas mengenai pembatasan akses ke informasi atau individu. Pembatasan akses ke informasi atau individu dapat merupakan suatu hal yang berada di luar kendali manajemen grup ataupun ya yang dikendalikan oleh manajemen grup tapi intentionally memang mereka melakukan pembatasan akses ke informasi tersebut. Apabila pembatasan informasi tersebut itu memang di luar kendali manajemen grup, maka rekan perikatan grup itu harus mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap audit grup. Rekan perikatan di dalam hal ini mungkin akan mencoba apakah pembatasan akses tersebut misalkan di komponen itu bisa nggak datangnya itu ternyata ada di grup level, sehingga bisa dilakukan di grup level. Tetapi apabila pembatasan akses ke informasi tersebut itu dilakukan oleh manajemen grup itu sendiri, ya, jika dampak dari pembatasan ini mengakibatkan auditor tidak bisa memberikan opini atas laporan grup, maka rekan perikatan itu harus mengconsider satu, untuk perikatan baru, apakah kita tidak akan menerima perikatan tersebut dari client acceptance saja sudah kita tidak mau ya. Kalau ini merupakan perikatan berulang continue mungkin kalau memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan kita akan withdraw atau menarik diri dari perikatan tersebut.
Ketika peraturan perundangan melarang penarikan diri tidak memberikan opini atas laporan keuangan, ternyata peraturan perundangan apa, tidak memperbolehkan auditornya itu untuk melakukan penarikan diri, maka opininya adalah tidak memberikan opini atas laporan keuangan. Kita tidak memberikan opini apapun sama sekali. Next. Bapak Ibu sekalian, SA 600 paragraf 35 ya, itu juga mengatur mengenai materialitas. Di dalam SA 600 auditor group, oke, itu harus menentukan materialitas, pelaksanaan komponen dan juga penentuan ambang batasnya. Materialitas pelaksanaan komponen atau materialitas pelaksanaan komponen yang dialokasikan ke komponen itu jumlahnya harus lebih rendah dari materialitas pelaksanaan grup. Ya. Kemudian untuk ambang batas sendiri, Bapak Ibu sekalian, di mana kesalahan penyajian ambang batas adalah nilai di mana kesalahan penyajian teridentifikasi dalam informasi keuangan komponen harus dikomunikasikan kepada auditor grup dan ambang batas tersebut tidak boleh melebihi jumlah yang dianggap secara trivial atau ambang batas bagi laporan keuangan grup. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, penentuan materialitas pelaksanaan komponen tersebut itu adalah sesuatu yang kompleks, tidak sederhana, dan banyak melibatkan professional judgment. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan atau yang dapat dipertimbangkan oleh auditor group dalam menentukan materialitas pelaksanaan komponen adalah tingkat disagregasi informasi keuangan di seluruh komponen, ya, bagaimana tingkat disagregasi informasi keuangan tersebut di grup level, bagaimana manajemen mereview komponen-komponen yang ada, ya. Kemudian apakah ada resiko yang unik pada informasi keuangan komponen tersebut? Apakah ada resiko risk of material misstatement yang memang melekat, yang memang adanya di informasi keuangan komponen? Dan tentu saja juga memperhatikan sifat dan luas kesalahan penyajian yang teridentifikasi pada komponen dalam audit sebelumnya. Jadi berdasarkan pengalaman sebelumnya, kita juga harus mengkonsider berapa banyak sih salah saji material, salah saji ya yang teridentifikasi, berapa banyak audit adjustment yang teridentifikasi. Kalau ternyata banyak sekali audit adjustment, itu juga menjadi salah satu pertimbangan di dalam penentuan materialitas di komponen tersebut. Next. Standar ini adalah sesuai dengan tujuan, ya. Jadi SA 600 itu memperjelas luar lingkup standar. SA ini dapat digunakan dalam audit atas laporan keuangan selain audit grup ketika tim perikatan mencakup individu dari KAP lain dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan kondisinya. Jadi standar contohnya Bapak Ibu sekalian adalah misalkan kalau kita klien kita itu mempunyai persediaan di daerah yang remote, ya, kemungkinan kita pergi ke sana mungkin tidak efektif dan juga tidak efisien karena hanya untuk melakukan inventory taking. Kita bisa menggunakan auditor lokal untuk membantu kita di dalam inventory taking tersebut, ya. Jadi SA ini juga mencakup hal tersebut, bagaimana kita merencanakan audit kita, kemudian menstrategikan audit kita, dan bagaimana kita mengkomunikasikan serta menelaah pekerjaan dari KAP lain, ya, yang melakukan pekerjaan tersebut. Bapak Ibu sekalian, SA ini juga menjelaskan bahwa grup itu dapat diorganisasi dengan berbagai cara, ya. Komponen-komponennya dapat diorganisasi di berbagai cara, misalkan berdasarkan geografi, unit ekonomis bercabang atau divisi, atau fungsi atau aktivitas bisnis. Ini tergantung bagaimana, ya, grup manajemen itu melakukan penelaahan terhadap kinerja dari masing-masing komponen tersebut. Apakah itu bisa berdasarkan geografi, unit ekonomi, ataupun fungsi dan aktivitas bisnis. Tentu saja ini nanti akan mempengaruhi bagaimana cara kita menentukan scoping, ya. Bagaimana nanti kita menentukan komponen mana yang itu akan menjadi full scope dan sebagainya. Auditor Group menentukan pendekatan yang tepat untuk merencanakan dan melaksanakan prosedur audit untuk merespon risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai dalam laporan keuangan grup. Dengan kata lain,
auditor grup menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan komponen ketika pekerjaan akan dilaksanakan. Jadi memang kembali scoping itu adalah satu challenge Bapak Ibu sekalian ya nanti di dalam SA600 tersebut. SA600 scopingnya itu caranya akan berbeda dengan SA600 yang sebelumnya. Karena SA600 ini cara scopingnya adalah didasarkan pada pemahaman tentang grup dan lingkungan, kemampuan untuk melakukan prosedur audit secara terpusat, keberadaan pusat jasa informasi bersama, keberadaan sistem informasi umum dan pengendalian internal. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam SA600 ini ditekankan bahwa auditor itu harus memahami understanding the business, pemahaman tentang grup dan lingkungannya ya. Kemudian dari hal tersebut kemudian auditor itu akan melakukan risk assessment of melakukan assessment risk of material misstatement itu dari segi laporan keuangan grup. Oke, dimulai dari laporan keuangan grup, kemudian dilihat apakah hal-hal yang bisa dilakukan secara terpusat itu konsep di SA600 itu akan dilakukan secara terpusat. Misalkan keberadaan pusat jasa bersama ya, itu kontrol testingnya itu di share service center itu kontrol testingnya bisa dilakukan secara grup di terpusat, maka itu akan kontrol testingnya akan dilakukan grup. Kemudian keberadaan sistem informasi umum dan pengendalian internal yang komunal ya yang sama itu juga testingnya bisa dilakukan grup atau mungkin juga bahkan sampai dengan substantif testing apabila bisa dilakukan testingnya di level grup level itu akan dilakukan di grup level. Next. Ya. SA600 itu mengklarifikasi dan menegaskan bahwa seluruh SA perlu diterapkan dalam perikatan audit grup. Jadi dengan kata lain SA600 itu seperti yang saya jelaskan itu adalah suplemen ya dari keseluruhan SA yang ada, cuma SA600 itu memang khusus untuk mengatur grup audit. Bapak Ibu sekalian, auditor grup itu bertanggung jawab atas pengidentifikasian dan penilaian resiko kesalahan penyajian material untuk grup audit. Oleh sebab itu, auditor grup itu bertanggung jawab atas identifikasi dan penilaian resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan grup termasuk yang berkaitan dengan proses konsolidasi. Kemudian auditor grup itu juga harus mengevaluasi apakah bukti yang diperoleh dari prosedur penilaian resiko yang dilaksanakan oleh auditor grup dan auditor komponen sudah memberikan basis yang tepat untuk identifikasi dan penilaian resiko kesalahan penyajian material dari laporan keuangan. Jadi dari awal saja apakah bukti-bukti yang diperoleh pada saat prosedur penilaian resiko tersebut itu sudah memberikan basis yang tepat bagi grup auditor untuk mengidentifikasikan dan menilai resiko kesalahan penyajian material dari laporan keuangan grup. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian. Berikut ini adalah keterhubungan antara SA600 dengan SA lainnya. Salah satunya adalah contohnya dengan SA315 revisi, yaitu ketika auditor group melibatkan auditor komponen dalam perancangan dan pelaksanaan prosedur penilaian resiko, maka auditor group harus memiliki pemahaman tentang grup dan lingkungannya, kerangka pelaporan keuangan yang berlaku di masing-masing komponen, serta sistem pengendalian internal grup. Tujuannya adalah agar auditor grup itu memiliki basis yang cukup untuk identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan grup. Next. Bapak Ibu sekalian, dokumentasi ya. Dokumentasi sekarang ini agak berbeda ya dengan dokumentasi sebelumnya. Dokumentasi itu tetap mengacu ke persyaratan yang ada di dalam SA23 mengenai dokumentasi audit ya. Nah, SA600 revisi ini mengklarifikasikan apa yang mungkin perlu didokumentasikan oleh auditor grup dalam berbagai situasi, termasuk ketika adanya pembatasan akses ke dokumen audit auditor komponen. SA600 revisi juga menekankan pentingnya penilaian auditor grup atas dokumentasi audit atas auditor komponen. Dengan kata lain, pada saat kita melakukan penilaian atas kertas kerja atau dokumentasi audit dari auditor komponen, itu kita belum perlu mendokumentasikan penilaian apa saja yang kita lakukan di dalam kertas kerja auditor komponen tersebut. Penilaian dokumentasi
audit auditor komponen secara langsung terkait dengan dan dipengaruhi oleh arahan dan penguasaan auditor group terhadap auditor komponen dan penerahan pekerjaan mereka selama audit group. Jadi, dokumentasi di auditor komponen itu juga menjadi tanggung jawab kita, ya, karena mereka dokumentasi itu juga merupakan bagian dari bukti audit untuk bagi auditor group, ya, untuk memberikan opini atas laporan keuangan grup secara keseluruhan. Next. Nah, apa saja yang harus didokumentasikan oleh auditor group, ya, di dalam SA 600 revisi ini yang sudah memang diselaraskan dengan ketentuan SA 230. Yang pertama adalah hal-hal signifikan yang terkait dengan pembatasan akses ke individu atau informasi dalam grup. Apakah ada hal-hal signifikan nggak yang mengakibatkan komponen auditor, ya, maupun grup auditor itu dibatasi aksesnya ke informasi tersebut? Kemudian basis penentuan komponen oleh auditor group untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan audit group. Ini adalah salah satu hal Bapak Ibu sekalian yang mengalami perubahan, ya. Kalau dulu sewaktu kita menggunakan SA yang lama, biasanya kita basis penentuan komponen oleh auditor group itu berdasarkan based on size maupun based on risk. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara penentuan komponen oleh auditor group itu didasarkan pertama, ya, grup auditor itu harus melakukan penelaahan atau assessment dari risk of material misstatement secara grup yang dia ada laporan keuangan grup. Kemudian dari sana akan dilihat dulu bagian-bagian mana, akun-akun apa, bisnis proses apa yang bisa dilakukan di grup level. Oke. Setelah itu baru kita lihat. Setelah kita tentukan mana yang bisa di grup level, kemudian baru kita lihat apakah risk material misstatement itu terjadinya di komponen yang mana. Ya, nanti kalau memang kita mengetahui komponen yang mana terjadi, baru kita alokasikan untuk pekerjaan audit untuk mitigate risk of material misstatement tersebut. Ya, jadi kita lihat dulu risk of material misstatement-nya di mana, adanya di komponen yang mana signifikan risknya, material atau tidak. Ya, jadi tidak lagi semata-mata berdasarkan Bapak Ibu sekalian berdasarkan based on size, based on risk, tapi memang benar-benar resikonya ada di mana. Oke, basis penentuan material pelaksanaan komponen dan ambang batas untuk pengkomunikasian kesalahan penyajian dalam informasi keuangan grup kepada auditor grup. Jadi memang sekali lagi kita yang nanti akan mengalokasikan, ya, material pelaksanaan di dalam komponen termasuk juga ambang batas yang harus dikomunikasikan kepada auditor grup. Basis penentuan auditor group juga harus mendokumentasikan basis penentuan oleh bahwa auditor komponen memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat, termasuk waktu yang cukup, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sekarang ini kita kalau jadi auditor group, ya, kita itu harus memastikan bahwa teman-teman kita yang di auditor komponen itu mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang tepat. Hal lain yang penting adalah unsur kunci dari pemahaman atas sistem pengendalian internal grup. Kenapa Bapak Ibu sekalian unsur kunci dari pemahaman atas sistem pengendalian internal grup? Karena SA 600 itu lebih mengarahkan kalau pengendalian internal grup itu bisa dilakukan testing secara grup, itu dilakukan secara grup, kecuali memang kalau bisnis prosesnya itu antara di grup itu dengan setiap komponen itu berbeda-beda, baru bisnis proses tersebut akan ditesting di level komponen. Kemudian sifat saat dan luas arahan dan supervisi auditor group terhadap auditor komponen dan penelaahan atas pekerjaan mereka itu juga diatur, ya, dan juga harus dokumentasikan dengan baik. Hal-hal yang terkait dengan komunikasi dengan auditor komponen, termasuk juga evaluasi auditor group atas respon terhadap temuan dan kesimpulan auditor komponen tentang hal-hal yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan grup. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa SA 600 itu sangat menekankan komunikasi dan interaksi yang mendalam atau robust selama audit group, ya. Jadi auditor group harus meminta auditor komponen untuk mengkomunikasikan secara tepat waktu hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan komponen yang menurut auditor komponennya relevan
dengan identification dan penilaian risiko salah saja material dalam laporan keuangan grup, baik yang disebabkan oleh kecurangan, ya, fraud, intentional ataupun yang tidak intentional atau error. Hubungan pihak berelasi yang mungkin tidak teridentifikasi oleh manajemen grup atau auditor grup. Kemudian setiap peristiwa atau kondisi yang didefinisikan oleh auditor komponen dapat menunjukkan keraguan signifikan atas kemampuan grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Ternyata ada satu entitas anak, ya, atau ada satu komponen yang signifikan ini mempengaruhi kemampuan grup untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Apabila diketahui oleh komponennya, maka komponen harus mengkomunikasikan hal itu. Ya, kemudian hal-hal yang menurut auditor grup relevan dengan rancangan atau pelaksanaan prosedur penilaian risiko oleh auditor grup untuk tujuan audit grup itu juga harus dikomunikasikan kepada auditor komponen. Hubungan, ya, hubungan atau transaksi pihak berelasi yang teridentifikasi oleh manajemen grup itu harus dikomunikasikan dari auditor grup kepada auditor komponen, ya. Kemudian peristiwa atau kondisi yang ditetapkan oleh manajemen grup atau auditor yang dapat memunculkan keraguan signifikan atas kemampuan grup untuk melanjutkan kelangsungan usahanya yang relevan dengan pekerjaan dari auditor komponen tersebut. Bapak Ibu sekalian, keberagaman budaya, ya, itu tentu saja kalau kita berbicara grup audit itu kita bukan berbicara di antara satu kotak, satu negara, tapi bisa mengcover worldwide, ya, sehingga terjadi keberagaman budaya. Oleh sebab itu, auditor itu harus menerapkan skeptisisme profesional dalam audit grup karena terpengaruh keberagaman budaya tersebut. Termasuk juga struktur dari yang kompleks dari beberapa grup. Ternyata banyak subholding, ada holding lagi, subholding lagi gitu ya. Dan kompleksitas dari grup tersebut itu juga harus ya dipahami oleh uh, grup auditor. Sifat dan luas transaksi antar komponen, kemudian jangan lupa deadline-nya. Ya, deadline yang ketat. Kalau misalnya deadline tight, kita harus men-strategize bagaimana melakukan grup audit tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, SA600 itu scalability-nya itu bisa berlaku untuk all scale, ya, untuk semua jenis grup, ya, baik yang simple cuma satu komponen saja ataupun dengan banyak komponen di berbagai negara. Kenapa? Karena di SA600 ini pendekatan berbasis prinsip dan resiko, oke, yang dapat disesuaikan dengan berbagai macam kondisi pada audit group. Jadi memang SA600 sekali lagi adalah berfokus pada identification, assessment, dan respon terhadap resiko salah satu material dalam laporan keuangan grup, serta di dalam SA600 itu menyertakan bagian-bagian yang menekankan persyaratan dan materi penerapan untuk kondisi ketika auditor grup terlibat. Itu bagiannya terpisah Bapak Ibu sekalian. Dan bagaimana materi penerapan untuk SA600 itu. Saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian. Ini disclaimer untuk draft exposure kita hari ini untuk SA600 dan SJT 4400. Ini paparan saya untuk SA600. Nanti Q&A-nya mungkin akan disampaikan setelah pemaparan dari SJT 4000. Kalau gitu saya silakan Pak Beni. Ya, makasih Pak Adri. Ya, terima kasih Pak Jakin. Untuk materi dari saya atau dari tim teknis ini? Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini kami dari DSPAP 1, saya Adi Putra mewakili dari DSPAP 1 akan melakukan pemaparan public hearing terkait draft exposure SJT 4400 revisi ya. Jadi SJT 4400 revisi ini adalah revisi dari SJT 4400 2021 yang sudah pernah dipaparkan sebelumnya. Gitu. Ya, untuk siang hari ini kita akan memaparkan yaitu satu terkait dengan pendahuluan ya, pendahuluan dari perubahan dari SJT 4400, kemudian overview dari SJT 4400 dan isinya. Yang terakhir adalah ilustrasi dari laporan dari SJT 4400. Oke.
Objektif dari SJT 4400 sendiri yang revisi ini mungkin tidak jauh berbeda dengan SJT 4400 sebelumnya, di mana praktisi harus melaksanakan peringkatan dengan pertimbangan objektif ya, dengan objektivitas, menyepakati dengan klien mengenai prosedur yang akan dilaksanakan dalam peringkatan ya, kemudian melaksanakan prosedur yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, mengomunikasikan prosedur yang dilaksanakan serta temuan faktual sesuai standar. Ya. Perbedaan utama dengan perikatan asuransi adalah dalam prosedur yang disepakati ini, praktisi tidak perlu merancang prosedur berdasarkan risk assessment atau memberikan opini atau kesimpulan. Ya, namun hanya perlu melaksanakan prosedur-prosedur yang telah disepakati oleh pemberi kerja, ya, dan melaporkan hasilnya secara objektif. Seperti itu. Next. Ya, untuk struktur SJT 4400 sendiri mungkin banyak perubahan dibanding SJT 4400 revisi 2021 ya, Bapak Ibu, di mana yang pertama terkait dengan ruang lingkup ya. Ruang lingkup, kemudian terkait dengan perikatan prosedur yang disepakati, kemudian terkait dengan keterterapan SJT, tujuan, dan hal-hal yang mungkin di dalam ketentuan itu sehubungan dengan penerapan dari SNM 1 ya, yang sudah diterapkan, maka SJT 4400 sendiri juga melakukan perubahan untuk penerapan dari SNM 1 tersebut, seperti itu. Kemudian di SJT 4400 sendiri, yang revisi ini juga dijelaskan terinci terkait dengan materi penerapan atas yang di dalam daftar isi sebelumnya dan penjelasan-penjelasan lain yang lebih spesifik terkait dengan penjelasan-penjelasan di dalam daftar isi tersebut. Gitu. Next. Ya, ini adalah struktur di SJT 4400 sebelumnya yang lebih sederhana dan tidak terlalu terinci ya. Di dalam SJT 4400 yang revisi 2021, revisi yang tahun ini itu lebih terinci ya, mengadopsi dari internasionalnya dan mengadopsi juga dari penerapan SNM 1. Berikutnya, sehubungan dengan ruang lingkup dan tanggung jawab ya. Yang berubah signifikan adalah sehubungan dengan ruang lingkup perikatan menyangkut hal pokok ya. Jadi di SJT 4400 revisi ini sehubungan dengan objek pemeriksaan itu diidentifikasikan dengan hal pokok ya. Ada dua hal pokok keuangan maupun hal pokok non keuangan seperti itu. Nanti akan dijabarkan apa saja contoh-contoh hal pokok keuangan dan maupun hal pokok non keuangan. Kemudian di dalam standar juga dijelaskan tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan prosedur yang disepakati, sehingga praktisi benar-benar memahami apa yang harus dilakukan ya dalam pelaksanaan prosedur tersebut dan temuan apa yang harus disampaikan kepada pemberi kerja dengan pelaksanaan prosedur tersebut. Ketentuan-ketentuan terkait materi penerapan terkait dengan pokok maupun tujuan yang harus diperjelas di dalam pelaksanaan prosedur yang disepakati ini itu ada di dalam materi penerapan yang di sesi di belakang seperti itu. Kemudian untuk di dalam pelaporan itu dahulunya adalah temuan faktual diganti dengan istilah temuan. Next, untuk ruang lingkup yang tadi saya sampaikan, di mana diidentifikasi untuk objek pemeriksaan adalah hal pokok keuangan atau hal pokok non keuangan. Ya, contohnya untuk hal pokok keuangan seperti adalah laporan keuangan entitas atau golongan transaksi atau saldo akun tertentu ya. Kemudian eligibilitas pengeluaran yang diklaim dari program pendanaan ya dan lain-lainnya yang terkait dengan hal pokok keuangan. Kemudian untuk terkait dengan hal pokok non keuangan, contohnya adalah jumlah penumpang yang dilaporkan ke otoritas penerbangan sipil, kemudian pengamatan atas pemusnahan barang sehubungan dengan persediaan yang dilaporkan ke regulator atau mungkin ada pemeriksaan dari kantor pajak yang menginginkan bahwa pemusnahan persediaan ini sudah dilakukan dengan valid ya. Kemudian proses pembuatan data untuk undian lotre yang dilaporkan ke regulator. Dan yang terakhir mungkin sehubungan dengan volume emisi gas rumah kaca yang perlu dilaporkan pada regulator. Seperti itu. Lanjut. Tujuan terkait dengan prosedur yang disepakati ini adalah untuk menyetujui ya
prosedur yang dilaksanakan dengan pihak yang menugaskan perikatan. Jadi di dalam di dalam menerima perikatan dengan pemberi kerja, maka praktisi harus benar-benar memahami ya, harus benar-benar clear prosedur-prosedur apa saja yang perlu dilaksanakan dan tujuannya apa. Ya, jadi apakah prosedur-prosedur yang dilaksanakan itu benar-benar mencapai dari tujuan yang ditetapkan antara praktisi dan pemberi kerja. Yaitu, ya praktisi harus melaksanakan prosedur yang disepakati, dan yang terakhir mengkomunikasikan prosedur yang dilaksanakan tersebut yang sudah disepakati dengan ya, dan temuan terkait prosedur tersebut sesuai dengan ketentuan DCT yang ada. Lanjut. Kemudian terkait dengan kepatuhan atas ketentuan independensi, ya sama dengan SJT 4.400 sebelumnya, di mana di drug exposure SJT 4.400 revisi tidak menyertakan suatu kondisi perikatan bahwa praktisi harus independen saat melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati. Ya, di luar ketentuan kode etik, praktisi dapat menyepakati dengan pihak yang menugaskan perikatan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan independensi adalah tepat untuk tujuan perikatan prosedur yang disepakati. Jadi memang di dalam kode etik IAPI untuk prosedur yang disepakati mungkin tidak ada ketentuan independensi yang diatur ya. Namun mungkin Bapak Ibu tahu di dalam Undang-Undang AP maupun POJK itu diatur bahwa ada hal-hal independensi yang harus kita jaga ya. Tentunya seperti dalam Undang-Undang AP untuk pelaksanaan perikatan asuransi itu akuntan publiknya tidak boleh sama dengan perikatan yang non asuran. Dan Bapak Ibu mengetahui bahwa untuk prosedur yang disepakati ini masuk dalam kategori perikatan non asuransi. Laporan prosedur yang disepakati mengharuskan untuk memasukkan suatu pernyataan apakah wajib memenuhi ketentuan independensi. Mungkin nanti akan saya paparkan pada waktu kita pembahasan di laporan. Next. Kemudian ini hal baru juga yang di dalam SJT 4.400 revisi hubungan dengan ketentuan etika yang relevan ya. Jadi ada penekanan bahwa praktisi harus mematuhi ketentuan etika yang relevan ya, yang relevan umumnya terdiri dari kode etik ya. Namun bisa juga ya ketentuan etika yang relevan ini tidak hanya kode etik, namun bisa juga peraturan undang-undang lainnya atau ketentuan profesional lainnya maupun ketentuan kontrak, program atau pengaturan yang berkaitan dengan hal pokok untuk perikatan prosedur yang disepakati. Gitu. Jadi yang tadi mungkin saya sampaikan ada juga di dalam selain kode etik ya di dalam pelaksanaan pekerjaan kita itu juga kita harus lihat juga ada undang-undang akuntan publik maupun POJK yang berkaitan jika kita beraktivitas di industri keuangan maupun pasar modal seperti itu. Yaitu hal-hal yang harus kita perhatikan, etika yang relevan yang kita harus perhatikan di dalam pelaksanaan prosedur yang disepakati. Next. Ya, ketika praktisi menjadi auditor atas laporan keuangan pihak yang menugaskan perikatan, ya, di paragraf A38, ya, praktisi dapat menjadi auditor atas laporan keuangan pihak yang menugaskan perikatan, ya, atau pihak yang bertanggung jawab jika berbeda dari pihak yang menugaskan perikatan. Dalam kondisi tersebut, jika praktisi juga terikat melakukan perikatan prosedur yang disepakati, penggunaan laporan prosedur yang disepakati dapat mengasumsikan, ya. Jadi pengguna dari laporan prosedur yang disepakati dapat mengasumsikan bahwa praktisi adalah independen, ya, untuk tujuan perikatan prosedur yang disepakati tersebut. Jadi independensi terkait dengan jika kita juga sebagai auditor atas laporan keuangan, maka independensi terkait pelaksanaan prosedur yang disepakati ini harus clear dahulu, seperti itu. Jadi itu harus disepakati ya. Jadi praktisi dapat bersepakat dengan pihak yang menugaskan perikatan bahwa kepatuhan praktisi terhadap ketentuan independensi yang berlaku untuk audit atas laporan keuangan adalah tepat untuk tujuan perikatan prosedur yang disepakati. Itu. Next. Kemudian sehubungan dengan pertimbangan profesional, apa yang berubah signifikan, yaitu sehubungan dengan penerimaan perikatan, pelaksanaan perikatan, dan pelaporan perikatan prosedur disepakati. Ini salah satu aplikasi dari SNM 1 ya, Bapak Ibu, di mana di dalam pertimbangan profesional kita juga harus menelaah apakah
penerimaan ya, penerimaan perikatan ini apakah bisa terlaksana ya dengan kondisi-kondisi atau fakta maupun data yang ada, dan apakah tujuan yang ingin dicapai dari pemberi kerja ya itu bisa dilaksanakan dengan pelaksanaan prosedur yang ada gitu. Nah, itu pertimbangan profesional sangat diperlukan di dalam penerimaan perikatan ini dan maupun prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan perikatan supaya tujuan prosedur yang disepakati dapat tercapai. Lanjut. Kemudian untuk pertimbangan profesional ya di paragraf 18 dan dari penerapan A21 ya, praktisi harus menerapkan pertimbangan profesional ya seperti yang tadi di slide sebelumnya, di mana mungkin terkait dengan sumber daya, ya, kemampuan dari praktisi, kemudian independensi maupun benturan kepentingan itu juga harus dipertimbangkan dalam penerimaan atau pelaksanaan prosedur yang disepakati ini. Untuk lebih terinci terkait pertimbangan profesional itu juga dijelaskan di dalam materi penerapan dan penjelasan lainnya di dalam JT 4400 Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Terkait dengan penerimaan dan keberlanjutan perikatan, perubahan signifikan yaitu terdapat ketentuan baru mengenai pertimbangan, penerimaan, dan keberlanjutan perikatan, ya, termasuk pemahaman tujuan perikatan, persetujuan ketentuan perikatan, dan komunikasi informasi yang dapat mengaruhi penerimaan dan keberlanjutan perikatan. Sehubungan dengan hal ini juga adalah salah satu aplikasi dari SNM1 ya. Jadi seorang praktisi atau rekan perikatan benar-benar harus memahami apakah tujuan dari perikatan tersebut ya. Jika memang ini adalah suatu perikatan yang berulang, maka keberlanjutan dari perikatan yang berulang ini bisa dilanjutkan. Apakah ada kode etik yang dilanggar, apakah ada tujuan yang mungkin tidak bisa dicapai dengan adanya prosedur disepakati yang akan dijalankan, atau perlu adanya modifikasi dari prosedur yang disepakati yang sudah pernah dijalankan di tahun sebelumnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai dari prosedur yang disepakati ini bisa dijalankan. Itu. Pun hal-hal tersebut juga harus comply dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan harus kita komunikasikan dengan pemberi kerja sehubungan dengan adanya misalnya modifikasi dari prosedur yang disepakati. Lanjut. Ya, ini mungkin lebih detailnya di paragraf 21 dan 22 ya. Jadi praktisi harus menerima atau melanjutkan perikatan prosedur yang disepakati hanya jika pihak yang menugaskan perikatan mengakui bahwa prosedur yang diharapkan untuk dilaksanakan adalah tepat. Ya, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa tujuan sama prosedurnya harus inline ya. Kemudian praktisi berekspektasi dapat memperoleh informasi yang diperlukan ya. Jadi data-data dan informasi atau dokumen yang kita perlukan untuk melaksanakan prosedur itu available. Jadi tidak ada limitation dalam perolehan informasi untuk melaksanakan prosedur yang disepakati. Kemudian prosedur yang disepakati dan temuan terkait jelaskan secara objektif dengan istilah yang jelas, tidak menyesatkan dan tidak memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Ya, jadi Bapak Ibu dalam dealing dengan pemberi kerja ya untuk define prosedur yang disepakatinya itu harus jelas ya, sehingga ketika nanti pengguna dari laporan dari prosedur yang disepakati ini tidak akan menjadi ambigu ketika membaca prosedur yang dilaksanakan gitu. Jadi prosedur yang dilaksanakan adalah A dan temuannya juga harus merepresentasikan apa yang dilakukan dalam prosedur tersebut ya. Jadi menghindari adanya interpretasi yang berbeda-beda. Kemudian praktisi tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa ketentuan yang relevan tidak akan dipatuhi ya. Jadi praktisi harus benar-benar memahami apakah perundang-undangan yang ada ya, ketentuan perundang-undangan, ketentuan profesional yang di dalam yang menaungi dari dari praktisi ya, itu apakah tidak ada yang dilanggar terkait dengan ketentuan etika yang relevan. Yang terakhir, jika praktisi diharuskan untuk memenuhi ketentuan independensi, praktisi tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa ketentuan independensi tidak akan dipatuhi. Lanjut. Ya. Di paragraf 24
praktisi harus menyetujui ketentuan perikatan prosedur yang disepakati dengan pihak yang menugaskan perikatan dan mencatat ketentuan tersebut dalam surat perikatan, ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan yang disepakati dengan pemberi kerja itu harus tertulis di dalam surat perikatan, ya. Untuk ilustrasi dari surat perikatan itu ada di dalam SJT 4400 revisi, ya. Kemudian dalam surat perikatan juga harus mencakup hal sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah identifikasi hal pokok, yang tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi ada hal pokok keuangan atau hal pokok non keuangan itu harus diidentifikasi secara jelas, ya. Hal pokoknya apa, ya. Kemudian prosedur disepakatinya apa yang akan dilaksanakan, seperti itu. Dan tujuan dari perikatan dan pengguna yang dituju dari laporan prosedur disepakati itu harus jelas. Ya, jadi di dalam laporan SJT 4400 revisi ini tujuan itu akan diatur sendiri, ya. Jadi sehingga tujuan dari perikatan dan penggunanya itu siapa juga harus dijelaskan di dalam surat perikatan. Kemudian pengakuan atas ketentuan etika yang relevan, ya. Misalnya selain kode etik kita, kode etik KAPI, mungkin ada ketentuan lain yang mengatur ketentuan etika yang relevan dengan pelaksanaan prosedur disepakati yang kita jalankan, gitu. Kemudian pernyataan apakah praktisi diharuskan memenuhi ketentuan independensi, itu juga harus dicantumkan. Kemudian sifat, saat, dan luas prosedur, ya, dideskripsikan dalam istilah yang jelas, tidak menyesatkan, dan tidak memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Serta ketentuan-ketentuan lain yang mungkin perlu dicantumkan di dalam surat perikatan itu akan dijelaskan di paragraf 24 dalam SJT 4400 revisi. Oke, lanjut. Kemudian di dalam SJT 4400 itu juga diperkenankan sehubungan dengan penggunaan pekerjaan pakar praktisi, ya. Yang berubah signifikan adalah sehubungan dengan memberikan panduan bagaimana pakar praktisi dapat membantu, ya, membantu praktisi untuk melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati, ya. Mungkin menggunakan IT spesialis atau tech spesialis atau tenaga ahli lain yang membantu praktisi untuk melaksanakan prosedur sehingga prosedur tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan di dalam pelaksanaan prosedur yang disepakati. Hingga harapannya dari bantuan dari pakar praktisi ini dapat memberikan temuan yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam tujuan yang ingin dicapai, gitu. Berikutnya, jika praktisi, ya, jika kita menggunakan pakar praktisi, maka kita harus melakukan evaluasi, ya, bahwa terkait dengan kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas dari pakar praktisi, ya, kemudian sifat, ruang lingkup, dan tujuan dari pakar praktisi itu seperti apa, dan apakah sifat, saat, dan luas pekerjaannya yang dilaksanakan oleh pakar praktisi itu konsisten dengan pekerjaan yang disepakati dengan pakar tersebut, ya. Kemudian menentukan apakah temuan cukup mendeskripsikan hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan mempertimbangkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pakar praktisi. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai praktisi, ya, itu harus mendokumentasikan, ya, mengevaluasi terkait kemampuan dari pakar praktisi tersebut, ya, baik dari kemampuan, ruang lingkup, sifat maupun output yang kita inginkan dari pakar praktisi tersebut, gitu. Sehingga hasilnya itu akan bisa kita pakai di dalam pelaksanaan prosedur yang disepakati yang kita jalankan, gitu. Lanjut. Penggunaan pekerjaan pakar praktisi dapat melibatkan penggunaan seorang pakar untuk membantu praktisi, ya. Nah, ini kita harus mendiskusikan prosedur yang disepakati untuk dilaksanakan, ya. Kemudian kita juga bisa meminta dari pakar praktisi tersebut untuk melaksanakan satu atau lebih prosedur yang disepakati, ya. Pakar praktisi ini dapat berupa pakar eksternal, ya, yang dipekerjakan oleh kita, atau pakar internal yang bagian dari KAP tadi, yang tadi saya sampaikan, mungkin tech spesialis, ya, itu mungkin ada di dalam KAP kita, gitu. Dan oleh karena itu, jika kita menggunakan pakar praktisi tersebut, nah, kita harus tunduk pada sistem manajemen mutu yang ada di KAP. Bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap pekerjaannya, kemudian bagaimana kita mendokumentasikan dari hasil pekerjaan tersebut.
sehingga manajemen mutu ya berarti dari output pekerjaan pelaksanaan prosedur audit yang disepakati itu dapat digunakan seperti itu. Lanjut ya. Berikutnya sehubungan dengan laporan prosedur yang disepakati ya. Pertama yang perubahan signifikan adalah meningkatnya transparansi mengenai tanggung jawab dari pihak-pihak terlibat dalam perikatan. Tadi saya sampaikan ketentuan terkait independensi itu. Kemudian tidak lagi terdapat ketentuan yang mengharuskan pernyataan bahwa laporan dibatasi ya. Kalau dahulu ada pernyataan bahwa laporan dibatasi hanya bagi pihak yang bersepakat, nah ini dalam SJT 4400 yang revisi itu tidak ada lagi. Kemudian terdapat beberapa ketentuan pelaporan baru ya, yang akan saya bahas di berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu, jadi perbandingan pelaporan ya, jadi pelaporan antara SJT 4400 revisi 2021 dengan SJT 4400 revisi yang sekarang ini ya. Jadi yang pertama yang judul itu secara jelas bahwa ini adalah laporan prosedur disepakati terkait apa ya. Jadi misalnya laporan prosedur yang disepakati terkait pengadaan barang. Nah, itu ditulis di dalam judulnya. Mungkin kalau yang dahulu tidak tulis yang spesifik seperti itu. Kemudian untuk dahulu identifikasi informasi keuangan atau non keuangan, sekarang adalah hal pokok ya. Jadi identifikasi hal pokok, apa yang akan dilakukan AUP ya, kemudian di mana AUP dilaksanakan. Kemudian juga harus dijelaskan tujuan dari laporan ya. Kemudian dijelaskan lagi deskripsi perikatan prosedur disepakati ya, overview-nya. Kemudian jika relevan pihak yang bertanggung jawab siapa ya. Jadi di dalam AUP ini ada pihak yang memberi kerja maupun pihak yang bertanggung jawab ya. Jadi bisa aja pihak memberi kerja, pihak bertanggung jawab ada yang sama, tapi bisa juga berbeda ya. Jadi pihak yang menugaskan perikatan mungkin dari pemegang saham, tapi pihak yang bertanggung jawab adalah manajemen. Nah, itu bisa berbeda. Itu harus dijelaskan secara jelas di laporan AUP ini. Kemudian ada patuan bahwa pelaksanaan AUP ini berdasarkan SJT 4400 ya. Kemudian bahwa ada pernyataan bahwa praktisi tidak membuat representasi mengenai ketepatan prosedur disepakati ya. Kemudian ini yang berbeda ya, ada pernyataan bahwa AUP bukan perikatan assurance dan tidak menyatakan opini maupun kesimpulan assurance ya. Itu berbeda dahulunya pernyataan bahwa AUP bukan audit atau review ya, dan praktisi tidak menyatakan keyakinan. Jadi ini sudah berbeda ya Bapak Ibu untuk isi dari laporannya. Ya, kemudian yang berubah lagi mungkin kepatuhan terhadap kode etik dan ketentuan relevan lain ya. Jadi tadi saya sampaikan, jadi jika ada kode etik lain ya selain kode etik YAPI, nah itu harus ditulis apa kode etik apa saja yang berkaitan di dalam pelaksanaan prosedur yang disepakati ini. Seperti itu. Dan pernyataan apakah harus independen atau tidak itu juga harus disampaikan. Kemudian karena sehubungan dengan adanya penerapan SNM 1, maka di dalam laporan AUP ini juga harus ditulis bahwa telah menerapkan SNM 1 ya. Kemudian orang yang dilaksanakan, temuan dari setiap prosedur yang dilaksanakan, kemudian lanjutnya adalah sama tanda tangan praktisi, tanggal maupun lokasi tempat pabrik. Ya, lanjut lagi. Ya, ini Bapak Ibu untuk ilustrasi laporannya ya. Jadi dari judul di atas sendiri, tadi saya sampaikan dahulu hanya laporan prosedur yang disepakati, namun yang sekarang itu sudah diidentifikasi terkait apa ya. Jadi laporan prosedur yang disepakati ini contohnya adalah laporan prosedur yang disepakati tentang pengadaan produk ya. Nah, kepadanya siapa ya. Kemudian ada tujuan ya, tujuan laporan prosedur disepakati. Nah, di sini ada dinyatakan bahwa laporan ini semata-mata untuk membantu pihak yang menugaskan perikatan ya. Nah, ini ada pihak yang menugaskan perikatan, kemudian ada tanggung jawab pihak yang menugaskan perikatan dan pihak yang bertanggung jawab ya. Nah, jadi di paragraf yang berikutnya di paragraf tanggung jawab sampaikan pihak yang menugaskan perikatan telah mengakui bahwa prosedur yang disepakati adalah tepat untuk tujuan perikatan,
kemudian pihak yang bertanggung jawab, ya, bagaimana telah diidentifikasi oleh pihak yang melakukan peringatan, tanggung jawab atas hal pokok, mana prosedur yang disepakati dilaksanakan, ya. Jadi ini benar-benar diidentifikasi siapa yang menugaskan peringatan, siapa juga yang bertanggung jawab atas penyajian data-data hal pokok yang akan kita lakukan prosedur yang disepakati. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab praktisi, ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita menyantumkan kepatuhan, ya, pelaksanaan peringatan sesuai dengan SCT 400 itu. Kemudian melaporkan temuan sesuai yang merupakan hasil faktual sesuai dari pelaksanaan prosedur yang disepakati. Nah, kemudian ada paragraf yang tadi saya sampaikan agak berbeda dengan sebelumnya. Ini bukan merupakan perikatan asuransi, ya. Perikatan prosedur yang disepakati ini bukan merupakan perikatan asuransi. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atau kesimpulan asuransi. Seperti itu. Kemudian lanjut. Ya, kemudian terkait etika profesional dan manajemen mutu, nah ini juga ada paragrafnya sendiri. Jadi adik kami telah mematuhi ketentuan etika, ya, itu dijelaskan ketentuan etika apa yang relevan. Kemudian ada penerapan terkait SMM1, ya. Jadi ada pernyataan bahwa KP ini sudah menerapkan SMM1 seperti itu. Kemudian terkait dengan prosedur dan temuan itu juga dijelaskan, ya, mana prosedur dan temuannya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam pelaporan ini benar-benar telah selalu, ya, supaya tidak ada interpretasi yang berbeda antara prosedur dan temuannya, ya. Jadi itu harus sebisa mungkin inline prosedur dilaksanakan apa dan temuannya apa, seperti itu. Sehingga pembaca atau pengguna dari prosedur yang disepakati ini tidak bingung di dalam membaca laporan dari praktisi, gitu. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ya, ini dari unsur-unsurnya, ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan, ya. Sudah saya jelaskan juga tadi sebelumnya unsur-unsurnya apa saja. Oke, lanjut. Ya, oke. Ya, ya, oke, itu cukup, ya, untuk pemaparan draft exposure SDT 4400 revisi, ya, yang revisi dari SDT 4400 revisi 2021. Mungkin jika ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, silakan masuk ke kolom Q&A, nanti kita akan tanggapi. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk ketik di kolom Q&A atau Bapak Ibu juga bisa raise hand, nanti akan kami bukakan akses mikrofonnya. Bapak, izin sudah ada yang raise hand dari Bapak Asakita Dikarlo. Ya, Pak Asakita sudah kami berikan akses mikrofonnya, kami persilakan untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Selamat sore Pak Steven, Pak Adi, Pak Cek Nien. Paling saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Sebelumnya terima kasih sudah menyampaikan tadi beberapa standar audit yang terbaru dan SJP-nya. Paling yang mau saya konfirmasi itu pertama, ini kan tadi ada auditor group dan auditor komponen. Saya pengen tahu auditor komponen ini sejauh mana ya? Karena kalau di industri jasa keuangan sendiri kan kita auditor komponen itu kan bisa jadi sampai apa namanya perusahaan anak. Apakah apa namanya tadi auditor komponen ini sampai anak saja atau sampai cicit atau sampai asosiasi atau mungkin kalau misalnya kalau katakanlah bank misalnya dia ada anggota konglomerasi keuangan, apakah auditor komponen ini sampai ke ranah anggota konglomerasi keuangannya juga? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya pengen tahu terkait dengan koordinasinya sih seperti apa, karena selama ini kan auditor group itu kan memang tanggung jawabnya cukup berat ya, karena dia selain bertanggung jawab atas entitas anak, dia juga harus melihat sebenarnya kayak misalnya shell company itu dia apakah harus diaudit juga atau enggak, dan
bagaimana efeknya ke laporan keuangan grupnya. Terus yang ketiga itu terkait dengan AUP. Mungkin AUP ini saya cuma mau saran aja sih, karena selama ini yang saya pahamin dari industri sendiri sering merasa bingung apa bedanya AUP, terus apa bedanya juga dengan limited review, apa bedanya juga dengan pengelolaan terbatas. Nah, ini mungkin kalau boleh dari teman-teman akuntan publik sendiri juga lakukan edukasi kepada klien-kliennya agar di kita sendiri kan ada peraturan sebenarnya ketika dia di pengelolaan terbatas ataupun limited review kan itu ada pelonggaran batas waktu. Nah, kapan itu dikatakan sebagai limited review, kapan dikatakan pengelolaan terbatas, kapan dikatakan AOP, mungkin teman-teman akuntan publik bisa bantu edukasi juga ke teman-teman kliennya. Paling beberapa pertanyaan itu, terima kasih kalau buat Bapak. Baik, terima kasih eh, Pak Asa kita ya. Mungkin kita coba jawab satu-satu ya. Yang pertama Pak Ceknen, ISA 600, SA 600, silakan Pak Ceknen. Ya, terima kasih Pak Sakita, terima kasih Pak Steven. Ya, Pak Sakita, apabila entitas-entitas atau bisnis unit itu masuk di dalam laporan keuangan grup, ya, di mana laporan keuangan grup terus diaudit, maka auditor atas laporan keuangan grup itu kita sebut namanya auditor grup. Apabila di bawahnya tersebut itu ada bisnis unit atau anak-anak perusahaan, itu kita definisikan sebagai auditor komponen. Ya, jadi memang auditor komponen itu Pak Sakita itu sampai semuanya, ya. Kalau memang ada perusahaan asosiasi, maka auditor yang mengaudit perusahaan asosiasi atau joint venture tersebut itu didefinisikan sebagai auditor komponen juga. Jadi nanti memang auditor grupnya itu harus mendesain eh, perencanaan auditnya, harus mendesain strategi auditnya, tentu saja dengan memperhatikan resiko salah satu material di grup tersebut dan bagaimana dia mengidentifikasikan apakah risk of material misstatement-nya itu ada di komponen atau tidak. Jadi memang itu semuanya laporan keuangan konsolidasi tersebut atau laporan keuangan grup tersebut itu memang tanggung jawab dari auditor group. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana koordinasinya, ini memang koordinasinya itu sangat tergantung kepada bagaimana auditor grupnya itu melakukan koordinasi. Yang pasti Pak, di dalam SA 600 itu ditekankan perlunya suatu komunikasi yang robust antara auditor group dengan auditor komponen. Bagaimana cara koordinasinya, prakteknya di lapangan itu eh, tergantung bagaimana strategi dari auditor group untuk mengkoordinasi hal tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan nomor satu dan nomor dua, Pak. Nanti kalau masih kurang, silakan lagi. Nah, untuk AUP, saya ke Pak Adi, silakan. Ya, terima kasih Pak Cian. Bahasa kita. Jadi yang pasti untuk perbedaan yang mendasar ya, di mana untuk AOP ini kan non assurance ya, sedangkan untuk review itu kan assurance Pak. Ya, jadi kalau kita melaksanakan AOP itu kan kita hanya terbatas di scoping bahwa prosedur tujuannya apa, prosedur dan temuan Pak. Itu. Jadi kita tidak memberikan suatu opini atau kesimpulan. Beda dengan pelaksanaan review Pak, seperti itu. Jadi untuk untuk review tidak menggunakan SDT ini Pak. Jadi kalau review itu larinya ke assurance Pak, bukan IUB Pak. Itu. Itu Pak, tanggapan saya Pak Sakita. Mungkin dari Mas Steven ada tambahan Pak. Ya mungkin sedikit boleh deh Pak Adi. Atau Mas Adit ada di sini ya. Boleh ditampilin ini nggak Mas Adit yang apa struktur asuransinya kita itu yang ada standar-standar itu. Saya kira mungkin itu penting. Tapi masukan pasar kita mungkin memang nanti harus sosialisasi apa ya lagi gitu misalnya ke anggota-anggota kita nggak apa-apa. Tapi di sini misalnya Mas Adit atau tim teknis ada yang bisa nampilin itu kerangka dasar ya atau framework assurance kita supaya paling tidak ada gambarannya. Atau Mbak Mala di sini. Halo Mas Adit lagi diproses Ya, atau ya lagi diproses sebentar ya ya? Pak ya. Ya, Ya ya. sebentar.
Sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu? Sudah. Ya sudah. Ya. Ya, tapi mungkin sebelum yang ini Mas Adit, ini kan saya tahu yang ke depannya ya. Mungkin yang existing sekarang dulu aja Mas Adit, yang ada di standar kita supaya nggak bingung dulu kalau nggak nanti referensinya macam-macam. Oh ya, sebentar. Buka yang dari dokumen yang ada di website kita, yang framework assurance-nya kita, kerangkanya asuransi. Kalau itu kan nanti yang akan datang maksudnya Mas Adit kan ya. Ya, jadi ini bahasa kita ya dari OJK ya bahasa kita ya. Em, jadi ini kerangka perikatan asuransi Pak, nanti bisa dilihat diunduh dari websitenya IAPI ya. Em, nah ini mungkin rancang bangun standar yang ada di IAPI sekarang yang mudah-mudahan bisa membantu memberikan gambaran. Ya jadi kan landasan utamanya kode etik profesi akuntan publik ya. Kemudian ada SPM. SPM ini nanti akhir tahun ini menjadi SMM ya. Bapak Ibu sekalian, standar manajemen mutu 1. Nah, nanti di bawahnya lagi itu kan ada yang kerangka perikatan asuransi dan yang jasa terkait. Ya, jadi kalau turun tuh yang asuransi ada audit dan review, ada perikatan asuransi lain, nah ada satu lagi jasa terkait selain asuransi. Jadi yang jasa terkait ini yang tadi AUP itu betul dari kata Pak Adi ya Pak, bukan asuransi ya Pak Adi ya, betul ya. Ya, Pak. Jadi jalurnya itu memang turunnya dari SPM sama-sama tuh. Tapi ketika kerangka perikatan asuransi itu nggak ada SJT, ya. Nggak ada standar jasa terkait AUP yang tadi kita bahas itu di SJT. Ya. Kalau audit dan review, berarti nanti ada SA untuk audit, ada SPR untuk review, ada SPA, SPA 3000, 3410, 3420 gitu ya. Nah, itu yang perikatan asuransi. Yang tiga itu, SA, SPR, SPA itu memberikan keyakinan. Ya, atau namanya juga asuransi kan, memberikan keyakinan. Bedanya apa? SA itu keyakinannya reasonable, memadai. Memadai. SPR keyakinannya terbatas. Ya, prosedurnya umumnya inquiry dan analytical review. Jadi tanya jawab dan prosedur analitis itu SPR. SPA itu asuransi bisa memadai, bisa limited, ya bisa terbatas. Jadi dia juga kayak audit dan review, ada keyakinan memadai, ada keyakinan terbatas. Bedanya apa? Bedanya kalau audit dan review hanya untuk informasi keuangan historis. Ya, jadi kalau tadi Pak Asakita bilang, oh limited review, itu masuk yang SPR tuh Pak. Jadi dia prosedurnya inquiry dan analytical review, ya tapi hanya untuk informasi keuangan historis. Ya, kalau untuk yang lain-lain yang bukan informasi keuangan, ya misalnya emisi gas rumah kaca begitu ya, atau prosedur yang misalnya internal control itu di perikatan asuransi lainnya. Jadi dia informasi keuangan bukan informasi keuangan historis gitu. Tapi dia bisa limited review, bisa reasonable, bisa limited assurance, bisa reasonable assurance. Keyakinannya bisa dipilih memadai atau terbatas. Yang paling kanan SJT ini yang tadi contohnya AUP, dia tidak memberikan keyakinan. Kenapa? Karena kita berdua sepakat prosedurnya apa gitu ya Pak Adi ya. Prosedurnya Ya, Pak. apa? Ya saya lakukan. Ya, berdasarkan prosedur itu apakah dia memadai untuk memberikan tadi comfort ya. Atas persediaannya kita hitung ya. Tapi prosedurnya itu dari saya aja, dari kita berdua sepakati. Nah, itu akan berbeda dengan audit gitu. Jadi kalau SJT yang AUP tadi dia bukan masuk ranahnya insurance. Memang dia dalam cakupan standar akuntan publik juga. Ya bedanya di sana. Nah, nanti mungkin masukan dari Pak kita ya cukup baik bahwa jangan-jangan belum tentu semua klien ya maupun akuntan publik selalu paham ini dengan sempurna misalnya begitu. Nanti bisa aja Mas Adit, Bapak Ibu DSPAP kita lakukan sosialisasi kembali atau yang video kan kita sekarang lagi banyak buat video ya. Video singkat menjelaskan kurang lebih apa sih bedanya tadi beberapa standar tadi 3-4 menit punya video memberikan gambaran kerangka ini saya pikir mudah-mudahan bisa membantu. Gitu ya kira-kira Pak Asa kita apakah cukup jelas? Ya, cukup jelas, Kak. Pak, mungkin kalau boleh usul yang tadi bisa jadi pengantar sebelum permintaan tanggapan mungkin lebih baik. Jadi misalnya sebelum ke SA 600 sama tadi SJT, dimulai dulu nih, oh frameworknya ada ini nih, ternyata ada SA, ada SPR, ada ini, ada ini. Sekarang kita mau ke SA 600 baru ke SJT. Jadi kayak kelihatan dan kebayang mungkin pas yang Ya, ya, apa bisa, namanya. bisa. Setuju Ya, Pak, kita Iya, bisa Pak. aja. Walaupun memang kita mengharapkan kalau akuntan publik ya Pak, itu basic. Yang tadi iya, harapannya mudah-mudahan udah tahu.
Nah, Iya, tapi iya. nggak apa-apa kan selalu ada akuntan publik baru, selalu ada yang mungkin udah harus di-refresh begitu ya. Jadi Iya, bisa oke. kita lakukan itu. Siap, terima kasih, Pak. Jadi, Pak, ya. Mbak Nilda, silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, kami persilakan dan Bapak Ibu sekalian sudah kami sampaikan juga untuk permintaan tanggapan terkait DESA 600 revisi dan DESJT 4400 dapat diakses melalui tautan yang sudah tertera di dalam kolom chat. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk ketik pertanyaan di kolom Q&A atau Bapak Ibu juga bisa raise hand, nanti akan kami bukakan akses mikrofonnya. Kami persilakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya belum ada yang ingin ditanyakan kembali. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ingin diakhiri. Mungkin ada closing statement dari Pak Adi, Pak Steven, atau Pak Cenin. Mungkin Pak Adi, Pak Ciknen, apakah ada yang ingin ditambahkan dulu apa dari sisi masing-masing sana atau mungkin key reminders-nya untuk Bapak Ibu? Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, di SA 600 yang baru ini sekali lagi penekanannya sudah berbeda ya. Kalau dulu kita scoping kita based on risk, based on size, sekarang scopingnya itu adalah berdasarkan risk of material misstatement. Jadi SA 600 itu sekarang lebih menekankan kalau dalam grup audit itu apabila ada prosedur-prosedur yang bisa dilakukan oleh grup auditor ya, misalkan yang internal control yang tersentralisasi dan sebagainya, itu akan dilakukan oleh group auditors. Nanti setelah dilakukan group auditors, nanti dia akan melihat sisa dari risk of material misstatement-nya itu ada di komponen mana dan tidak bisa dilakukan oleh mereka, itu yang nanti akan dilakukan oleh komponen terkait. Jadi, dan sebagai group auditor itu sangat penting sekali untuk dokumentasi bagaimana menentukan group materiality, bagaimana cara mengalokasikan scoping tersebut ya, dan mengalokasikan group materiality tersebut, termasuk juga strategi yang digunakan di dalam scoping tersebut, serta dokumentasi untuk bukti bahwa grup auditor telah melakukan penelaahan terhadap pekerjaan dari komponen auditor. Kembali lagi, sekarang ini kita ditekankannya pada risk-based approach bagi grup auditornya. Terima kasih, Mas Diwan. Baik, terima kasih Pak Izin Ciknen. Pak, sudah Di- ada pertanyaan masuk di kolom chat ya Pak? Oh ya, silakan. Dari Bapak Abdurrahman Sidik, Pak, sejauh apa auditor komponen berkewajiban menjawab audit instruction sementara di perikatan sendiri tidak ada scope seperti itu? Oke, Pak Ciknen, dari Pak Abdurrahman Sidik ada pertanyaan. Saya pikir pertanyaan cukup relevan ya. Silakan Pak Ya, Ciknen. ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seharusnya ya kalau kita berbicara mengenai grup auditor, grup laporan keuangan grup, maka harusnya dari manajemen grup sendiri itu sudah mengkomunikasikan hal tersebut kepada komponen, ya, manajemen komponen, sehingga sehingga dalam penentuan fee-nya tersebut itu sudah harus mengcover atau perikatannya itu sudah harus mengcover, termasuk juga memberikan apa audit menjawab seluruh permintaan dari grup auditors. Kalau sampai komponen termasuk tersebut signifikan ya Pak ya, dan kemudian grup auditor tersebut tidak bisa melakukan alternatif prosedur yang dilakukan di grup ya. Kalau di grup level grup auditornya bisa melakukan auditor prosedur, is okay. Tapi sampai kalau signifikan dan grup auditor tidak bisa melakukan prosedur tertentu untuk mendapatkan bukti audit bagaimana memitigate risk of material misstatement tersebut, maka tentu saja itu akan mempengaruhi opini dari grup auditor tersebut. Jadi kadang-kadang ya Pak ya, kadang-kadang akhirnya perikatan itu dilakukan ya, atau cost-nya itu ditanggung di grup manajemen gitu Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilakan.
Saat ini masih belum ada, Pak. Mungkin tadi sudah ada closing statement dari Pak Cakmin, mungkin Ya, dari dari Pak Adi ya, untuk AUP Pak, apakah ada mungkin beberapa ringkasan atau key points yang mau disampaikan dulu? Ya, makasih Mas Steven. Ya, Bapak Ibu, ya, jadi untuk SJT 4400 revisi ini banyak yang berubah ya dari awal kita perikatan, penerimaan perikatan ya, udah adopsi SMM 1 juga ya, dievaluasi dari penerimaan perikatan, tujuan yang akan dicapai, prosedurnya apa ya, itu juga surat perikatannya udah berbeda dari yang SJT sebelumnya, itu harus diupdate ya Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan dokumentasi dari prosedurnya itu juga harus didokumentasikan dengan benar sesuai SJT 4400-nya. Kemudian yang terakhir terkait pelaporan ya. Jadi dengan adanya penerapan dari SJT 4400 revisi ini yang akan berlaku 31 Desember 2025 ya. Jadi untuk laporan AUP yang periode N-nya 31 Desember 2025, nah itu sudah menerapkan SJT 4400 ini. Nah, jangan sampai nanti Bapak Ibu saat pelaporan itu masih menggunakan pelaporan SJT yang lama seperti itu. Nah, itu beberapa kali kita masih sering terjadi. Itu harapannya sudah dengan sosialisasi ini Bapak Ibu bisa melakukan perubahan ya dengan SJT 4400 yang ada. Ya mungkin juga dari YAPI kita menerbitkan pedoman ya, pedoman pelaksanaan SJT 4400 yang revisi ini. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload di website YAPI atas pedoman pelaksanaan ini untuk lebih jelasnya atas praktek dari penerapan SJT 4400 revisi ini. Ya, begitu Pak Steven dan Baik, terima mungkin kasih Pak Adi. Jadi remindernya laporan berubah, jangan pakai template laporan yang lama gitu ya Pak Adi ya. Kemudian tadi scope-nya kan memang eksplisit diperluas ya, bukan hanya informasi keuangan bisa yang lain-lain. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya pikir tadi cukup jelas. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan atau masukan sementara ini, tentunya kan tadi saya sampaikan di awal tanggapan ataupun komentar masukan bisa Bapak Ibu kirimkan. Linknya saya lihat juga udah di-put oleh tim teknisi API di chat ya. Jadi Bapak Ibu tinggal diklik saja yang 600 kah atau 4400 cukup mudah memberikan komentar masukan. Mau dibaca dulu silakan ya. Terus draft exposure di mana ada di websitenya IAPI juga, tinggal dilihat diunduh. Jadi masih ada waktu cukup banyak, silakan nanti dibaca dan diberikan masukan. Akan sangat bermanfaat Bapak Ibu untuk kami ya di Dewan Standar bila Bapak Ibu memberikan masukan yang konstruktif begitu untuk draft exposure standar ini. Saya pikir demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mbak Nilna, saya silakan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Cakmin dan juga Bapak Adi. Dan juga kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Steven yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih mengikuti acara pada hari ini hingga dengan selesai. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai sudah kita di penghujung acara pada hari ini, dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian untuk acara pada hari ini tidak menerbitkan sertifikat dan juga SKP. Saya ingatkan kembali juga kepada Bapak Ibu yang ingin mengirimkan tanggapan dapat langsung melalui link yang telah kami kirimkan melalui email atau sudah ada juga di dalam kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengirimkan email juga kami persilahkan Bapak Ibu dapat mengirimkannya ke email teknis@iap.or.id. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akhiri acara pada hari ini. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Bapak, kasih. izin Terima Pak, kasih. kita ada sesi foto bersama mungkin ya Pak ya? Ya boleh silakan. Dari Pak. Bapak Ibu yang lain yang hadir, Ya, silakan Bapak Ibu lakukan yang ya. sudah hadir, Ya, Pak Budi, selamat sore Pak Budi, Bu Melin, Bu Reni. Selamat sore Bapak Ibu, sore Pak Steven, Bapak Cak Ibu Cik, semua kami silakan untuk live dari Zoom, dan Bapak Ibu untuk aba-aba dari saya
1, 2, 3. Baik, satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Terima Nilda, kasih, Bapak Ibu Bapak Ibu. sekalian di SPP, Sore, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izin live. Izin Terima live. kasih Sore. Bapak dan Ya, Ibu Bapak Ibu DSPP sekalian ya. 1. Selamat Ya, sore. Selamat sore, Mas Adi, terima kasih. ya, terima kasih Pak.